Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saatnya kita ikuti bincang-bincang santai. Persembahan dari Iga Radio, Pemerintah Kabupaten Baru, Humas IKP, Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru, dan USAID Alustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita ketemu di bincang-bincang santai. Tentunya di hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Ya, bersama saya Alil tentunya menemani Anda sampai dengan jam 3 nanti atau pukul 15. Ya, di bincang-bincang santai kita pada hari ini tentunya kita akan bicara tentang apa ya? Ini masih bernuansa ulang tahunnya Kabupaten Baru yang ke-64. Jadi pada bulan yang spesial ini, sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Baru, yang tentunya temanya ini harmoni berkarya, tingkatkan daya saing menuju baru yang mandiri. Dan pada kali ini kita mengajak pemuda baru yang untuk berdiskusi tentang karya mereka dan peran mereka di bidang lingkungan dan pariwisata di Kabupaten Baru. Dan tentu di bincang-bincang kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana bersama-sama mengelola sampah melalui link sampah, dan tentunya juga apa peran duta wisata dan untuk dalam menyebarkan pesan-pesan edukasi tentang pentingnya menjaga sumber daya air dan lingkungan di Baru. Ya, di studio saya tidak sendiri, namun saya bertiga ini. Ya, kita sapa-sapa dulu. Siapakah dia? Kita sapa-sapa dulu. Ini ada Bang Rashid, Rashid Rida, yang telah hadir di studio sebagai founder dari Link Sampah. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap Kak. Selamat siang. Apa kabar ini? Alhamdulillah ini Kak. Sehat-sehat Jeki? Ya, alhamdulillah baik. Iya, mungkin agak jauh ini dari Sopeng Ria aja. Apa istilahnya? Oh, ada di sini ya, di keluarga di Sorowali. Oh iya. Kilo aja sebenarnya ini dari sini. Oh iya. Gimana aktivitas? Alhamdulillah ini Kak, berjalan lancar. Cie. Dan tentunya semangat di. Iya, harus semangat. Ya, ini selaku founder dari Link Sampah di. Iya. Baik. Kemudian kedua ada cowok cantik ini. Iya, karena kita cuma berdua di sini ya, laki-laki, jadi paling cantik. Ganteng gitu. Ya, ada Asmaul Husna. Iya. Nah, halo, apa kabar ini? Baik. Ini biasa disapa Amma ya? Iya, Amma, hanya 4. Hah? Amma. Sebenarnya itu terinspirasi ketika bundaku panggil Kak, jadi Amma. Oh iya, ambil air. Iya. Cocok juga. Amma Asmaul Husna. Iya. Selaku Duta Wisata Baru ini tahun 2022 ya? Iya, alhamdulillah di tahun 2022. Ini Duta Wisata Sulawesi Selatan, Best Social Influencer. Best Social Media Influencer ya. Iya. 2022. Iya, betul sekali. Berarti masa Covid ya? Anda. Wah, lewat. Endemi, bukan pandemi, endemi. Endemi. Iya.
Gimana kabarnya nih, Emma? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya, kita ya baik ini. Alhamdulillah. Seperti Kan dari tadi kita tanya narsumnya itu, jadi saya tanya kayak baik Ji perasaan. Kalau enggak mengundang. Iya. Betul sekali. Iya. Jadi ini aktivitas hari ini selain kesini. Sebenarnya siaran juga cuman karena demi IGA Radio Iya. kita ke Baru untuk beberapa jam untuk radio ini. Wih, dari mana Ki ini? Saya dari Makassar. Wih. Padahal Toma Kawi mak tapi mak Jawa ke Kuju Pandang. Oh, tetangga aja sebenarnya ini. Iya. Iya, tetangga sini. Oh, Tetangga iya, desa juga. Iya. Tetangga aja juga Rashid. Tapi tidak pernah dilihat di. Beda tempat bermain. Iya, betul sekali. Iya. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang apa nih? Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu ini. Iya, betul. Selamat ulang tahun. Selamat untuk ulang tahun untuk Kabupaten Baru Baru yang ke-64 Iya, tahun. 64 tahun. Lama juga ya. Berarti sudah banyak mie cucunya kalau 64 tahun. Dan jelas belum Pak lahir kayaknya di. Nasab. Kita lahir Mi. Wih, saya Belum tahu. saya itu 17 tahun yang lalu. Oh begitu. Saya kira si tua nih. Iya, Jaki Jaki bukan rahasia. Iya, ini bisa mungkin saya ke Rasid dulu. Oh ya Kak, siap. Bisa mungkin menceritakan ini. Yes. Kenapa ini bisa ada link sampah? Apa awal mulanya itu? Iya, kenapa bisa kita sehingga link sampah namanya? Kenapa sampai kita bangun? Ya kan kalau sampah itu, seingat saya, wah kalau sampah itu wah ya, ada mie banyak di situ, berbau lah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Kak, Tabe. siap. Ya, indikator terkait hadir dan berdirinya link sampah pertama tidak bisa dinafikan dengan keberadaan Tosi Pulung yang sempat kita garap food court di Mangkosok sana, yang mana kita saksikan dalam beroperasinya di 2000 berapa kemarin 2023 itu kita memproduksi sampah dengan debit yang tinggi. Akan tetapi kendalanya itu tidak ada layanan pengangkutan yang sampai ke tempat kami untuk mengangkut sampah mitra yang ada 45 mitra ini, 45 tenan di sana yang setiap malam produksi sehingga bertumpuk dan jadi sorotan di sana. Kami sering diskusi dan pertanyakan ini ke atas, akan tapi dapat dipahami dikarenakan operasional yang terbatas. Sehingga melihat permasalahan ini, saya coba buka kacamata yang lebih luas itu, yang mana persoalan sampah bukan hanya persoalan saya di Tosi Pulung, Kak, melainkan juga permasalahan tetangga, masyarakat dan warga yang ada di sana yang notabene terkendala dengan persoalan yang sama. Karena persoalan sampah ini kan kalau kita mau lihat lebih luas, dia bukan hanya permasalahan lokal, melainkan permasalahan global bahkan nasional tingkatan dunia itu. Dalam konteks Indonesia saja kita lihat volume sampah itu sudah sampai berapa? 60 juta ton pada tahun 2002 dan terus bertambah secara signifikan. Sehingga hadir ini untuk bagaimana membantu pemerintah dalam rangka mengurangi debit sampah. Karena pemerintah itu punya wacana untuk mengurangi debit sampah 30% pada tahun 2025. Di situ nih kehadiran tak. Kehadiran tak melihat kendala permasalahan yang ada yang ternyata persoalan sampah bukan hanya permasalahan pribadi melainkan permasalahan lingkungan. Kita coba hadir itu untuk menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Kita coba diskusikan kepada orang banyak bagaimana persoalan ini, apakah masalah aja untuk kalian atau saya aja pribadi. Dan sampai saya percaya diri, saya bilang saya aja masalah. Ternyata setelah kita buka ruang diskusi, ruang bincang kepada pemerintah setempat, warga, tokoh masyarakat, ternyata mengalami permasalahan yang sama dan belum ada solusi. Sehingga itulah kami coba hadir untuk menjadi problem solving, menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada ini. Mengingat kehadiran tak itu bukan sekadar mendiskusikan, mengklaim masyarakat kita tidak peduli, masyarakat kita tidak sadar akan lingkungan dan lain sebagainya yang notabene buang sampah sungai di laut begitu Kak tuh. Kemudian pada akhirnya diklaim tidak sadar. Tidak. Ketika kami buka
apa istilahnya inisiasikan link sampah ini, kami menyaksikan bahwa masyarakat peduli. Masyarakat kita ini sadar, Pak. Pedulinya dalam bentuk bagaimana itu? Karena kalau dia tidak peduli, dia tidak akan daftar dalam layanan tersebut. Kan itu rasionalisasi seperti itu sih. Toh pada akhirnya ada iuran. Ketika kendala tidak ada personal, mereka siap tuh bayar. Sehingga kami lihat, ketika kita mau apa istilahnya menyesuaikan apa yang ada dalam aturan terkait larangan buang sampah ke sungai, ke laut maupun di pinggir jalan, secara tidak langsung kita harus hadir itu untuk memfasilitasi minimal pertama. Ketika kita sudah memfasilitasi, disitulah baru kita bisa menilai masyarakat kita ini peduli, sadar atau tidak begitu. Ternyata setelah kita buka peduli atau sadar, dan alhamdulillah sejauh ini kami sudah mendapati mitra yang berlangganan itu kan sampai 700. Ini kan sudah angka yang signifikan sih dalam 6-7 bulan ini. Banyak iya, banyak daftar cuman kayak mami yang tidak bisa sebenarnya akomodasi ini. Nanti di belakanglah kita bahas permasalahannya. Kemudian kenapa kami menggunakan nama link sampah? Saya pertanyaan tadi ini tetap masih terintegrasi tuh Kak. Link kan dia bermakna hubungan kan, sebagaimana atau yang kemarin itu. Kita coba mengkonekkan segala branding itu. Kan banyak tawaran teman-teman kemarin, ada kami buat tim sebelum kita garap menggunakan istilah mall sampah lah, istilah bank sampah yang notabene sudah branding di luar. Akan tapi kita familiar di luar ceritanya. Akan tapi kalau kita gunakan istilah itu kan istilahnya orang begitu. Ketika kita gunakan mall sampah itu kan istilahnya teman-teman yang di Makassar tuh. Misalnya bank sampah istilahnya orang di Jawa yang diangkat kita tarik ke sini. Makanya kami coba membuka ruang dan branding tersendiri sehingga menjadi titik perkenalan untuk diri tak dan daerah tak itu seperti itu Kak. Terima kasih. Iya, tadi dibilang kan awalnya itu ada Tosipulung kan? Iya Kak, siap. Iya. Kenapa sehingga tadi dibilang Tosipulung itu muncul adanya link sampah? Iya, sampahnya Tosipulung ini Kak banyak sekali tuh. Banyak sekali. Kan kita produksi setiap hari Kak, masih mitra rata itu kan. Setiap malam menjual, ada sampah, plastik, limbah, dapurnya. Itu yang semua terkumpul di sudut sana. Ini yang menjadi permasalahan dan perbincangan warga sehingga mengkomplain hal tersebut. Permasalahan inilah yang menjadi titik berat sehingga kami mengelahirkan ini link sampah. Ketika kami lihat lebih luas, ternyata permasalahan sampah bukan cuma permasalahannya Tosipulung. Kita juga mungkin kali ada masalah. Saya kami naik ke sini. Ya, nanti kita bicara lebih dalam lagi. Ya, saya ke Ama ini. Ama. Ini bagaimana ceritanya ini? Kita menjadi influencer pariwisata travel di Baru ini. Mungkin bisa ceritakan dulu. Bilang motongki. Iya. Siapa tahu tahapan-tahapannya tuh. Iya. Siapa tahu bisa jadi influencer tuh. Harus kita tuh. Sebenarnya ini gelar influencer itu sebenarnya tidak dicari di orangnya sematkan Ki. Oh iya. Nggak baik kalau jauh-jauh kini. Oke. Jadi untuk dapat gelaran influencer itu sebenarnya dari tahun 2022 sampai sekarang alhamdulillah. Tetapi sebelum 2022 itu saya tertarik sama dunia pariwisata sekitar tahun 2019. Di situ tertariknya karena bunda saya tuh tipe orang yang suka jalan, jadi dia ingin Pajoka lah. Jadi dia ingin mewariskan ilmu Pajoka itu, mantap bensinnya itu ke anaknya. Jadi dulu ada satu kutipan kalimat yang bundaku yang dia bilang, kalau pergi ke kampungnya orang nak jangan kau tidur. Sepanjang perjalanan karena tidak ditahu itu siapa lagi mau bawa kok ke situ. Nah di sepanjang situ jadi saya setiap pergi jalan selalu kayak bilang wah nggak boleh Kak tidur ini. Jadi saya tertarik nih pergi ke tempat-tempat yang menurut saya unik dan di saat itu saya bilang apakah ada bidang tersendiri yang berhubung dengan jalan-jalan ini karena orang pasti bilang oh kalau jalan-jalan itu pariwisata wisata-wisata itu orang ya jalan saja Ji. Ternyata setelah saya cari tahu ternyata dunia pariwisata itu luas bukan hanya sadar
tentang jalan-jalan saja, ternyata bahkan bisa dijadikan bisnis. Dan di situ mulai tertarik dengan dunia pariwisata, gabung sama komunitas namanya GNP Baru. Oh iya. Generasi Pesona Indonesia Baru. Di situ saya mulai diarahkan sama senior-senior teman-teman yang duluan lebih berkecimpung di dunia pariwisata, dan di situ saya merasa bahwa bukan percuma sih, lebih kayak selama ini saya bagikan di Instastory saya, yang nonton ya para teman puji, yang video-videoku yang sama aja kalau saya mengupload iya tali aja jadi terus ada pemilihan di Baru namanya Duta Wisata Kabupaten Baru. Nah di situ saya coba deh, siapa tahu jodoh. Iya. Alhamdulillah kemarin terpilih jadi Duta Wisata Kabupaten Baru tahun 2022, dan di situ saya merasa titik awalnya berkecimpung di dunia sosmed, yang dimana dulu upload konten foto mungkin di like cuma 120 berapa begitu. Tapi sekarang bagaimana? Alhamdulillah 1000-an Mi. Ya begitu tuh Mi, kasihan proses juga. Dan di situ mulai tertarik dunia pariwisata, share konten terkait pariwisata, unik-uniknya secara fotografi, mulai disuka sama teman-teman Instagram. Di situ mulai tertarik gabung beberapa komunitas, dan ya alhamdulillah followersnya begitu Mi. Dan dikenal Mi sebagai influencer pariwisata. Keren. Gitu. Keren jadi. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini kan sebagai orang yang berasal dari Baru tuh, bagaimana perasaan ini melihat perkembangan Kabupaten Baru saat ini? Kalau dibilang perasaanku senang, karena saya yang lahir sampai SD di Kalimantan dan baru pindah ke Baru ini SMP sampai sekarang, lihat jauh sekali perbedaannya. Mungkin dari infrastrukturnya, dari bagaimana masyarakatnya menggunakan sosial media untuk mengupload apapun yang bernilai plus tentang Kabupaten Baru. Di situ saya lihat, wah perkembangannya Baru ini cukup bagus lah. Untuk dikatakan maju pun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa juga permasalahan di Kabupaten Baru yang mungkin terkendala karena SDM-nya. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang Baru itu orang-orang hebat. Bahkan kalau ke Makassar Kakak atau pernah juga ke daerah-daerah, kalau ditanya orang Baru kok, langsung orang Baru ya, langsung bilang, oh iya orang Baru, saya juga orang Baru. Jauhnya ini pergi berjalan. Ternyata. Jadi, ternyata banyak juga teman-teman kreatif, teman-teman bisnis ataupun teman-teman yang berkecimpung di beberapa bidang, ternyata orang-orang Baru. Jadi kita kadang beranggapan, oh orang sukses itu orang Makassar orang ini, ternyata orang Baru juga bisa tunji. Begitu. Iya. Ya, kalau biasa kan kalau dilihat perkembangan Kabupaten Baru ini, kalau khusus pembangunannya itu kita lihat. Kalau dari segi wisata bagaimana? Wisata orang pasti kalau ditanya sudah dari Baru, iyalah Palona. Kalau saya tuh langsung saya mau ajak berbincang itu, bukan Jila Palona Baru, banyak juga wisatanya. Bahkan kalau teman-teman di Instagram tuh bilang, aja dulu wisata di Kabupaten Baru, bilang nggak, kamu mau wisata apa kah? Jadi kita kasih kan mereka banyak pilihan, karena orang kurang taunya Kabupaten Baru karena kurangnya mungkin informasi Baru yang wah. Tapi kalau sampai saat ini ya banyak tahu lah Baru, ada apalagi ada TikTok, ada FYP. Iya. Tapi kalau sekarang itu saya lihat kan sosmed ini merajalela. Iya. Baik ibu-ibu, memasuki semua. Iya. Facebook. Nama sama Kiwi juga ini. Apalagi kalau Bimi ada in my life. Iya, kalau kita melihat itu ibu-ibu ini yang potensinya apa yang bagus ini? Kalau saya tuh aman. Apalagi sekarang ibu-ibu kalau yang baru saya tahu infonya bahwa di Facebook itu ternyata kalau bikin ada in my life mereka dapat komisi kayak bikin video konten. Nah, ini menurutku peluang yang bagus lah untuk ibu-ibu ya, walaupun pergi sole tapi bisa juga gitu ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Baru. Tapi harusnya wisata yang lebih unik. Jami dulu pergi yang kayak biasa-biasa aja, mungkin Ujung Batu, pergi di mana lagi yang
terlalu seni orang ini kayak Pantai Laguna. Iya. Kan ada dia bilang contoh yang ini baru-baru tuh PKI College. Yang di sana. Sudah makin pergi. Atau mau sama-sama ke sini. Nah, kayak begitu yang unik-unik karena menurut saya wisata di Kabupaten Baru tidak akan dikenal oleh orang lain kalau bukan kita sendiri orang baru yang kasih kenal ke orang. Kan kalau tunggu orang tahu ya malu tunggu kita orang yang duluan tahu daripada kita sendiri toh. Gitu, Kak. Oke. Ya, baik. Sambil kita break mungkin istirahat dulu. Jadi sambil kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di sore ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, boleh Anda komen di Facebook atau di YouTube. Silakan, kita tunggu partisipasi Anda di siang ini. Dan kita bersama kita ini ada 3, ada Ama, ada Rashid, ada Alil menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Hei Mbak, tempat sampah di sana Mbak. Suka-suka aku toh Mbak, masalah. Buang sampah sembarangan itu bahaya loh Mbak, bisa membunuh. Alah, bercanda sampean. Buang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Dilihat dari segi keindahan, tumpukan sampah jelas tidak enak dipandang mata. Lingkungan juga terkesan kumuh. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, selokan mampet, dan sarang berbagai penyakit berbahaya. Mulai dari kaki gajah, tifus, kolera, diare, penyakit jamur, bahkan DBD. Masih pengen buang sampah sembarangan? Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Tahukah Anda, Indonesia mendapatkan beberapa julukan dari dunia, salah satunya adalah paru-paru dunia. Tetapi, apakah Anda tahu bagaimana keadaan hutan di desa kita sekarang? Kerusakan hutan mulai terjadi, ada penebangan hutan, pembukaan lahan, pembakaran hutan. Tahukah Anda apa dampak dari kerusakan hutan? Kerusakan hutan bisa mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Jika terus dibiarkan, hutan di desa kita akan gundul. Stop pembakaran hutan, stop penebangan hutan, stop pembukaan lahan. Mari kita selamatkan paru-paru bumi, lindungi hutan dari oknum-oknum perusaknya. Gunakan sistem tebang pilih dan tebang tanam bibit pohon demi anak cucu kita di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Di saat orang-orang terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Mungkin mereka tidak sadar bahwa membuang satu sampah di sembarang tempat sama saja membuang jutaan sampah. Akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan pun bisa saja mengakibatkan banjir, juga membuat lingkungan tidak bersih. Mari kita bersama membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Ya, masih di IGA Radio, tentunya dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata, dan masih tentunya bersama Alil di sini. Ya, dan
kita masih bertiga di sini di acara bincang-bincang. Bukan cuma saya sendiri, namun ada ini. Ada saya? Ada saya. Ini kita bicara tentang link sampah ini, Bang Rasid. Ini kalau selama berdirinya link sampah di Baru ini, perubahan apa yang kita rasa ini? Terutama tadi kita bilang itu ada kepedulian masyarakat tentang sampah. Iya, mungkin bisa disampaikan, terutama itu untuk ibu-ibu rumah tangga atau yang bagi di rumah tangga ini khususnya. Ya. Oke Kak, siap, terima kasih. Satu hal yang pasti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saat ini kami sudah memiliki mitra di angka 700-an, itu di 3 kecamatan. Pertama di Kecamatan Balusu, Sopeng Riaja, dan Malusak Tasik. Tentu ketika kita melihat ada hal apa yang berubah itu dibandingkan pada saat link sampah ada atau tidak ada gitu. Poin pertama yang kita saksikan bahwasanya dalam per hari itu Kak, kan jadwal pengangkutan ini setiap kecamatan 2 kali sepekan. Per hari itu armada kami dia mengangkut itu sampai 2 red. Setiap 2 red itu 4 ton sampah per hari. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita yang mana ketika kami tidak angkut ini sampah, maka segitu? Dia akan itulah yang akan terhambur misalnya ke sungai, itulah yang akan terbuang misalnya di laut, itulah misalnya akan di pinggir jalan kalau kita ke Parepare. Itu yang akan kita saksikan. Yang bahkan pernah kami fry itu sekitar 1 bulan, begitu banyak para mitra yang konfirmasi apa kendalanya. Ketika kendalanya iuran, naikkan. Ketika kendalanya armada, kami bantu carikan begitu. Maksudnya pekerja. Ini kan mengindikasikan kepada kita bahwa masyarakat ini sangat membutuhkan layanan-layanan seperti ini yang notabene akan mengantarkan perubahan yang sangat signifikan di tengah-tengah mereka. Karena kenapa? Karena persoalan sampah itu kan Kak, tidak bisa dipungkiri itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari rumah kita dan dimulai dari dapur kita. Karena teman-teman mitra ini yang puluhan tahun tidak pernah merasakan yang namanya layan pengangkutan, kemudian merasakan dalam beberapa bulan kemudian fry, dia sangat tertekan itu bingung di mana lagi kita mau buang ini kalau bukan di link sampah begitu. Jadi dia terlalu memotivasi bilang maju deh terus jaya dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan setiap apa yang kita konfirmasi ketika ada kendala-kendala di lapangan, teman-teman mitra di grup itu sering mengapresiasi setiap layanan-layanan yang tersedia. Karena kan di link sampah itu ada beberapa layanan kami yang tersedia dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan sampah tersebut. Pertama, selain pengangkutan, kami juga sediakan itu layanan yang pengelolaan sampah. Karena kenapa? Karena kami berpikir ketika memang di Sopeng Riaja, Balusu, Malusak Tasik ini ada sampah, kemudian sampah ini langsung kami bawa ke TPA, kami pikir ini bukanlah solusi begitu. Akan tetapi hanya memindahkan masalah yang notabene pertama di Sopeng Riaja kita pindahkan lagi ke Baru. Apa lagi namanya situ? Botolai. Ya, di situ kita kan hanya memindahkan, bukan mengatasi gitu. Makanya kita mencoba ini bagaimana bisa mengatasi persoalan tersebut yang dalam rangka tidak hanya sekedar mengangkut kemudian buang ke TPA, melainkan kita kelola. Jadi ada proses pengelolaan di tempat kami di lokasi sana. Yang pertama ada tim pesortir, dia mensortir itu sampah-sampah organik itu tadi. Yang organik inilah yang nantinya dalam prosesnya kita akan membuat pupuk kompos. Jadi kami juga di sana ada produksi pupuk kompos. Debitnya besar Kak. Karena saya bilang tadi per ton itu kita sampai 3 sampai 4 ton sehari. Ya per hari. Yang notabene kalau kita lihat data kementerian itu sekitar 55 sampai 60% sampah volume sampah dari masyarakat itu 55 sampai 60% itu sampah organik yang bisa secara tak langsung memberikan berkah itu saking besarnya itu kami tidak bisa produksi massal, kewalahan sekali. Paling kayak bisa mainkan di angka ratusan itu dengan karena operasional masih konvensional, akan tapi debit sampahnya besar sekali untuk kita produksi. Kemudian kita juga ada budidaya maggot di sana, karena budidaya maggot ini kami pikir juga sangat efektif dalam rangka mendegradasi sampah karena mampu mengurangi sampah 3 kali dari debit tubuhnya itu. Ketika
ada sampah misalnya di Baru, skala Baru Kak tahu, karena Baru itu dia satu truk tuh 6 ton, anggaplah 10 truknya setiap hari, jadi berapa itu 60 ton di 60. ya 60 ton per hari masuk di TPA. Itu baru 3 kecamatan di kita enggak, lihat. ini baru ini Kak misalnya, Iya. ini kan baru enggak masuk ke bawah tuh, jadi 60 ton ini ke sana. Jadi dia kalau dia mau sebenarnya degradasi nih sampah supaya tidak bertumpuk ke TPA, kan solusinya itu, dia solusinya ke pengelolaan untuk dibuatkan pupuk kompos. Iya. Sehingga memiliki nilai lebih, atau menggunakan maggot itu untuk mendegradasi sampah tersebut yang 60 ton sehingga membutuhkan hanya 30 ton maggot untuk menghabiskan itu dalam waktu 24 jam. Itu maggot yang semacam ulat, ulat gitu. Dia cepat sekali. Kita kasih jadi disediakan juga di sana. Ya, kami kelola juga dan siklusnya ini baik karena mampu menjadi pakan juga untuk ternak, ya seperti misalnya ayam, unggas gitu, burung, ikan gitu. Cuman itu kendala kita di masyarakat sih karena mungkin ya agak berbeda lah dengan teman-teman di Jawa yang sudah signifikan dalam memberikan pakan maggot ini ke masyarakat gitu. Kalau kita kan baru kita buat story, orang tuh komen jijik gitu kan. Iya. Karena ulat-ulat ya banyak nih tuh. Makanya pasarnya itu Kak sulit sekali memang. Itu yang membuat kami sedikit drop dan meminimalisir pencapaian yang seperti itu dan lebih mentaktisi operasinya ke pupuk kompos tadi, mengingat kebutuhan pupuk sangat besar itu di Kabupaten Baru ini. Iya. Dan ini saya lihat, kalau saya lihat story itu biasa, ini yang ulat-ulat ini banyak, ya, yang luar itu biasa. Bagus. Saya sering di pemerintah juga ada sih sebenarnya di TPS 3R-nya di sini dekat GOR maggot. Cuman saya lihat untuk skala baru yang besar, yang saya bilang tadi 60 ton mungkin produksi sampah hariannya masyarakat dalam rute-rute tertentunya. Itu dia kalau mau efektif sih ke situ supaya TPA di atas tidak bertambah. Kan TPA itu dalam historinya kan awalnya kan dia cengkung gitu ya, cengkung ya istilahnya, sekarang kan cembung gitu ya, karena menumpuk terus. Makanya kita coba hadir untuk menjadi solusi dan memberikan solusi dalam permasalahan yang seperti ini. Ini kan banyak macam-macam sampah di. Iya, Kak. Kalau pasti kan kalau kita pilah-pilah itu, ya, otomatis kan ada sampah basah, ada sampah ini. Ada pupuk itu yang bahaya. Kemudian kan ada 3 jenis sampah itu Kak toh. Kan ada pertama organik, ini yang untuk maggot tadi sama pupuk kompos. Kemudian ada anorganik yang plastik-plastik seperti begini. Ini dia teman-teman dibawa dia kumpul, sortir kemudian kumpul, dan alhamdulillah untuk debit yang bisa dihasilkan sih untuk volumenya plastik itu dia bisa dapat sekitar 500 kilo itu per 10 hari. Per 10 hari, jadi sekitar 1,5 ton plastik untuk selama 1 bulan. Dan ini saya pikir alhamdulillah sih bisa membayar gaji teman-teman warga di sana yang kerja secara langsung, dia menghidupi dirinya sendiri. Ini sih yang kita mau capai semaksimal mungkin. Demikian halnya ini yang saya katakan tadi terkait kompos. Kompos ini besar Kak, dia 1 ton. Mungkin dia butuh 5 orang itu untuk sampai ke titik bisa selesai itu. Makanya saya bilang tenaga kerja ini gak mampu sih kita serap lebih besar ketika ada turut andil pemerintah yang signifikan terkait pelaksanaannya ini. Karena untuk tim sortir saya kita butuh berapa orang, untuk tangani kompos juga berapa orang, dan memiliki nilai dan menambah PAD itu sendiri begitu. Kemudian ada juga sampah yang tidak bisa kita kelola karena keterbatasan media, misalnya itu seperti popok tadi, ya ada plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Itulah kinerja sinergi kami dengan pemerintah daerah, sehingga dari Dinas Lingkungan Hidup itu mengangkut sampah-sampah residu tadi yang saudara tinainya setiap 2 kali sepekan, hari Rabu, Sabtu datang truk Dela angkut. Jadi ada yang dari pemerintah. Ya, ambil sampah residunya ke buang ke TPA. Jadi seandainya ya itu kehadirannya untuk mengurangi itu debit itu, yang notabene kalau kita mau langsung buang, itu kan terlalu besar dan tidak mengurangi masalah itu. Makanya ya ini solusi terbaik dengan cara memilah sampah tersebut. Iya. Kalau dari link sampai nih,
bagaimana nih Cerdata mengajak masyarakat ini untuk supaya menggunakan jasa ATA ini? Ya. Cerdata itu bagaimana? Ya pertama Kak, satu keuntungan sih karena apa? Nggak tahu sih, ini mungkin jalannya takdir ya. Karena pertama saya pernah buat aplikasi At-Tausil, sehingga saya punya database itu 4.000 mitra. Jadi kalau ada chat otomatis masuk di HP kita, mungkin pernah masuk ya. Itu kan karena database kami di 4.000 mitra itu. Kemudian di Tosipulung. Kan kita enggak buku teman ceritanya. Entah kata kenapa masuk chat ini aku save. Itu database itu kami mainkan. Kemudian di Tosipulung juga kami punya database yang pernah bermitra, yang pernah datang gitu kan, kita save database-nya untuk menginformasikan bahwa saya ada layanan link sampah ini. Itu secara digitalis. Kemudian ada juga biasa door to door, kemudian sosialisasi di kelurahan, desa, yang seperti itu untuk memperkenalkan kehadiran link sampah. Dan alhamdulillah pemerintah setempat ya sangat mendukung sih kehadirannya ini, karena ini merupakan layanan satu-satunya Kak untuk di Baru. Beda misalnya kalau makan di bakso ya, kalau bakso kan makan kayak misalnya di A nggak disuka bisa dipindah ke B. Jadi kalau nggak suka kamu kemana kan begitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau nggak senang ya nggak ada lagi solusi, nggak ada penjual bakso lagi. Jadi kami juga itu saya bilang tadi, kami punya mitra yang signifikan pertumbuhannya, akan tapi keterbatasan armada sehingga tidak bisa maksimal itu dalam pelayanan Kak. Seanggapnya misalnya di Sepeng Riaja itu ada 300-an mitra, itu tidak bisa selesai dalam satu hari. Maksudnya di 8 jam kerja dari pagi sampai sore tidak bisa selesai. Jadi misalnya Ajakang atau Sidok yang mana duluan kami ambil, ada salah satunya yang besok baru bisa kami lanjut begitu. Sudah makanya kami tidak terlalu intens lagi untuk menambah mitra, karena yang ada lagi kesian tidak bisa untuk akomodir begitu. Ini kan saya bilang mitra ini butuh ini gitu maksudnya, sadar ji, peduli sampahku jangan lupa sampahku mau buang sampah tuh pada tempatnya. Itu tahapan pertama. Jadi tingkatan pertama untuk mengedukasi warga agar tidak membuang sampah sembarangan, pertama angkutkan nih Kak. Kemudian tahapan kedua, ketika sudah pintar buang sampah diangkutkan, baru sediakan fasilitasi lagi tempat sampah untuk memilah dari rumah sampah organik dan non-organiknya. Kan untuk sekarang kalau kita mau pilih kepada mitra kiranya memilah sampahnya sulit sih, tidak bisa, harus kita fasilitasi. Tadi ini ember pilih oke, pasti dia akan pilih. Atau tempat sampah apa namanya itu yang plastik ya? Bekas ember cat begitu biasa kan. Harus fasilitasi. Itu saya paling pahami dalam pelaksanaannya di lapangan, pengaplikasiannya. Tidak bisa kita hantamkan aturan ini warga dan tidak boleh buang sampah sembarangan, aturan begini pidana sekian atau denda fasilitasi sekian. Tidak bisa fasilitasi dulu. Setelah difasilitasi masih terjadi hal-hal itu, baru hantamkan sanksi gitu. Itulah yang sering kami mudah-mudahan ini juga pemerintah setempat, desa atau apa di kecamatan mendengarkan ini supaya fasilitasi dulu. Warga tak pintar saya dulu kan kita sering ikuti sosialisasi diskusi terkait warga sering diklaim, itu yang saya katakan di awal, tidak sadar, tidak peduli, tidak tahu. Kita harus bela itu, warga tak pintar, masyarakat tak cerdas, SDM-nya ada juga dia bilang, masyarakat pernah saya tanya bilang, kenapa buang sampah di sungai? Bilang masalahnya tidak ada tempat sampah. Di mana mau dibuang? Betul. Ada di sana tapi jauh sekali. Itu. Kayak kita coba hadirkan layanan pengangkutan yang cukup simpan depan rumah saja, armada link sampah akan mengangkut sampah tersebut seperti itu. Iya, kalau di Ama ini kan sering ke jalan-jalan ini, di tempat wisata, di tempat pokoknya tempat wisata. Bahkan tahu semua, karena kalau pergi jalan-jalan tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Tidur di cendek-cendek. Kalau di tempat wisata kan biasanya itu yang pergi ke tempat wisata itu banyak tong sampah itu buang. Nah, salah satu yang menjadi konsentrasinya kami sebagai duta wisata, di mana memang jadi teman-teman influence untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu bahwa tempat wisata itu
bukan cuma keindahannya saja yang perlu diperhatikan, tetapi sampahnya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kita berwisata pasti kalau orang Bugis itu biasa doko-doko sih. Iya. Bawa bungkus-bungkus. Untung jika kalau Tupperware, kalau plastik yang dia bawa dan jangan sebut merek. oh sorry, maksudku kotak-kotak tempat nasi begitu. Oh, iya. Tapi biasa ada juga wisatawan yang dia bawa mungkin botol-botol mineral begitu, plastik-plastik, dan setelah mereka berwisata mereka simpan saja di situ. Mereka berpikir oh diambil nanti ini sama pengelolanya, dan kita tidak tahu bahwa setiap tempat wisata itu tidak semua ada pengelola sampahnya, dan nanti akan menjadi permasalahan masyarakat yang ada di sekitar situ yang mungkin bisa saya ambil satu contoh, mungkin di Bukit Makdo. Ini salah satu tempat wisata yang alhamdulillah saya lihat masyarakatnya juga peduli dengan lingkungan sekitar, sampai ada beberapa patokan kayu yang bahkan sampai yang bilang orang gila ini atau orang yang tidak waras ini kalau buang sampah di sini kayak begitu. Jadi itu menurutku salah satu bentuk aksi sadar wisata yang bisa sadarkan orang, karena kalau dibilang jangan kau buang sampah atau jangan simpan sampahmu di situ, itu tidak tidak berefek kurang untuk itu orang kalau bukan dari kita sendiri. Karena satu juga saya influence ke teman-teman bahwa harus pasang di pola pikir kita itu satu destinasi satu tanggung jawab. Karena kalau tidak berpikir kayak begitu, pasti berpikir jadi oke, saya datang ke tempat wisata ini saya cuma mau pergi jalan-jalan, tapi bukan untuk kayak nanti saya ke tempat wisata ini saya ambil uniknya, saya ambil indahnya, tapi saya jangan sampai sisakan hal lain selain kenangan. Itu sampah. Karena kalau dibilang di tempat wisata kan itu Kak ada sabta pesona. Nah, salah satu sabta pesona itu adanya kenangan, tetapi kenangan di sini yang dimaksud adalah momennya, bukan sampahnya, begitu. Siapa tahu buang sampahnya di mana itu yang biasa sampah plastik. Apalagi tuh. Apalagi kalau di tempat wisata kan Kak, kita nggak tahu struktur tanahnya atau lokasinya itu kalau kena hujan biasa ada tanah yang kalau mungkin tuh Kak plastik kalau di kena tanah masuk itu sampai susah ditarik. Contohnya tuh kayak beberapa tempat wisata kayak pantai, kalau ada sampah kiriman dari laut tertumpuk bahkan sampai susah nih dibersihkan. Jadi buat teman-teman yang biasa lihat instastory saya, biasa juga saya untuk edukasi untuk tidak simpan kenangan tersebut, kenangan yang bersifat negatif, karena itu sangat meresahkan untuk beberapa tahun yang akan datang, dan mungkin bisa bersifat selamanya kalau dibiarkan terus-menerus begitu. Kalau ini kan masalah sampah. Nah, kemudian kalau fasilitas yang ada di tempat wisata itu biasanya ada jika yang lengkap atau sebenarnya ini kita contoh ya. Kalau saya pergi di tempat wisata, pastikan kalau sudah ke mandi, pastikan mau bilas, tempat cuci ganti. Biasanya ada jika begitu. Kalau yang saya lihat di Kabupaten Baru ini tidak semua tapi ada. Nah, salah satu yang saya juga syukuri kemarin adanya pandemi, karenanya pandemi kita ada istilah CHSE. Jadi clean, healthy, safety and susah disebut ya. Yang bahasa Bugis semua. Jadi di CHSE itu mengedukasi teman-teman untuk peduli dan bagaimana standarisasi tempat wisata itu agar bisa aman, teman-teman juga nyaman di tempat wisata tersebut, karena kita lihat beberapa tempat wisata ini cuman menyediakan WC tapi biasa tidak ada airnya. Itu yang buat teman-teman tuh tidak nyaman kalau mau berwisata di situ, sampai ada bilang oh cantik tempat wisata A tapi jangan beda susah kalau mau buang air kecil, harus kita tahan atau bagus tempat wisatanya tapi tidak ada tempat wisata elit WC sulit. Yang kayak begitu yang menjadi mungkin kendala untuk teman-teman untuk berwisata. Nah, dari CHSE kemarin dari pandemi ada beberapa tempat wisata yang sudah diterapkan bahwa harus ada tempat cuci tangan, bahwa ada tempat untuk bersih-bersih, karena kemarin pas pandemi kita kemarin tahu sendiri gitu Kak, kayak biar kotor sedikit dibilang maki tertular kok nanti ini. Yang kayak begitu yang menurutku gara-gara pandemi di saat endemi ini kita makin sadar bahwa kesehatan, kenyamanan, keamanan di tempat wisata itu sangat penting seperti itu. Kalau menurut
Ama ini. Kalau penilaian tak di wisata di Kabupaten Baru bagaimana? Untuk khususnya. Ini mau pakai sistem umumnya atau kalau tempat wisata di Kabupaten Baru, alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya datangi ini sudah menerapkan tempat yang cocok lah untuk teman-teman mungkin mau buang air kecil atau buang air besar atau cuci tangan. Tapi ada beberapa tempat yang menurut saya sangat disayangkan sekali kalau tidak ada ditaruh atau dibuatkan sebuah tempat untuk wisatawan nyaman di dalam situ. Jadi pesan mungkin ya kalau ada yang dengar ini, teman-teman kalau misalnya ada keluhan seperti itu mungkin bisa langsung tanya dulu pengelolanya, jangan langsung diviralkan karena tuh kita tahu sendiri bahwa sekarang itu tuh sedikit. Iya, sekarang tuh kalau apa-apa sedikit lihat guys, jangan kita datang ke sini, nah ini WC-nya tidak ada kayak begitu. Begini Ama, kan itu masalah ada apa mungkin melapor toh. Iya, nah ini jadi permasalahannya tuh pasti kita juga tuh Kak kayak bilang di mana ini bisa melapor. Nah biasa tuh pengelola juga akan menyerahkan ke hal lain atau mungkin ada sanggahannya atau ada ini solusi. Iya ada, ini span lapor saya mau sampaikan. Ini span lapor ya, bisa kita laporkan. Jadi kita buka saja di HP handphone, kemudian ketik SP4N span lapor. Ya, jadi di situ bisa kita laporkan apa-apa kejadian-kejadian atau permasalahan yang di tempat wisata, di tempat apa saja, tempat fasilitas umum, kemudian jalanan, ya bisa dilaporkan. Bisa. Iya. Wow, canggih ya sekarang. Ya, kemudian itu langsung disampaikan ke instansi terkait. Cara aksesnya bagaimana, ke aplikasi atau website? Dia di website. Website. Di Google saja toh. SP4N lapor. Lapor. Semacam sampah apa juga itu. Bilang bisa. Ini ada sampah di mungkin di pasar banyak bertumpuk. Di situ saja. Berapa jam baru? Iya, apakah kalau menurut informasi bahwa cepat itu. Alhamdulillah karena, dia ada solusi. Jadi bisa seperti itu ya toh yang membuat dia bertahan. Alhamdulillah. Iya. Oke, kita break dulu. Jadi kita lanjutkan nanti. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di IGA Radio. Hei Mbak, tempat sampah di sana Mbak. Suka-suka aku toh Mbak. Masalah buang sampah sembarangan itu bahaya loh Mbak, bisa membunuh. Alah, bercanda sampean. Buang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Dilihat dari segi keindahan, tumpukan sampah jelas tidak enak dipandang mata. Lingkungan juga terkesan kumuh. Sampah yang dibuang sembarangan juga dapat menyebabkan banjir, selokan mampet, dan sarang berbagai penyakit berbahaya. Mulai dari kaki gajah, tifus, kolera, diare, penyakit jamur, bahkan DBD. Masih pengen buang sampah sembarangan? Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Di saat orang-orang terbiasa membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Mungkin mereka tidak sadar bahwa membuang satu sampah di sembarang tempat sama saja membuang jutaan sampah. Akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan pun bisa saja mengakibatkan banjir, juga membuat lingkungan tidak bersih. Mari kita bersama membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Desa Lalabata. Endi, lo karang ku tanah tegi mondro belana pak bolo biasa pengi. Isang yalin na bimbe. Kan dia bembe aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Iya na, de isang yalin na bimbe mak ku pau pada madu. Biasa pala taru.
Maga gitu bapakna. Ya anu rono aku tenang. Bolana pak balu biasa penge. Nasangki bembe man ya bembe podaka. Oh, demetuna terima de becu kuro. Oh, sinang itu bale. Jadi tegi pak mondro bolana pak balu biasa penge. Kuira studio Iga radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi mondro. Male, engkau nangilo meli bembe tapi dewi sengilin na bembe Sembaratan apa dakan anaknya? Engkau bima tambo mau piseko mewe walade anaknya. Terolah mewe walade nih sembaran apa daki? Wah, mau tau ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manur, aja sengki maranaka. Iya naga pa pura manre dekin Andre, sama ku pura manre. Lalu pek manre lah banta. Bisa mah tuh si Baruka. Iya si lompalakai na deh nawelo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Sido. Handphone 0853 9972 4281. Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota. Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matiwali Baru. Handphone 0813 4203 6588. Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru. Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep. Dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru. Handphone 0813 5509 8880. Ya, kita kembali lagi nih di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, tentunya di Harmoni Berkarya dari Anak Muda Baru. Ya, dan tentunya ada Ama di sini atau siapa lagi? Asmaul Husna. Iya. Ama sama Rasid. Ya, dari Link Sampai nih. Ya, saudara Ria dimanapun Anda berada, ini masih saya di Ama dulu ini. Biasanya itu kalau kita buat konten itu, konten pesan-pesan apa yang biasanya kita lakukan itu untuk mengedukasi masyarakat ini? Iya, pasti tidak lepas dari kata aksi sadar wisata. Nah, karena kalau wisata baru tidak sadar kan aneh gitu. Jadi di konten-kontenku itu Kak, biasa saya bagikan keunikannya dan juga beberapa saran informasi kayak mungkin fakta-fakta unik di lokasi tersebut ada apa saja atau bagaimana aksesnya ke sana ataukah apa saja akomodasi yang kita dapat saat di sana dan bagaimana atraksi wisata yang ada di lokasi tersebut. Dan ini yang buat teman-teman juga tertarik untuk menjadi teman Instagramnya saya dan alhamdulillah feedbacknya mereka merasa terinfluence untuk beberapa informasi yang saya bagikan dan ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab yang rawan lah karena kapannya kita membagikan informasi yang tidak benar yang menyaksikan kita itu bukan 1-2 orang bukan orang sekampung tetapi satu Instagram ini bahkan mungkin bukan followers tak bisa tahu itu informasi jadi ya pasti tidak jauh dari kata sadar wisata, bagaimana penerapan CHSE dan bagaimana teman-teman sadar bahwa wisata tersebut bukan hanya untuk dicari keindahannya tetapi dijaga begitu Kak. Jadi pernah buat ini konten terkait dengan kebersihan lingkungan Iya. Kalau contoh anjuran bagaimana mencuci tangan. Iya. Kemarin tuh pasnya pandemi itu sempat saya bikin bagaimana teman-teman berwisata tapi tetap aman dan nyaman. Nah, salah satunya itu kemarin kan kita sempat melewati masa pandemi tetapi ada masa di mana bisa jaki wisata tapi jaga jarak kayak begitu. Nah, jadi saya juga membantu tuh teman-teman yang mungkin kasihan sakit kena corona kodong itu hari. Jadi saya bikin teman virtual kayak liburan virtual. Jadi saya ambil video-video yang di Instagram dari beberapa Instagram saya kumpulkan terus saya bikinkan story bahwa ini wisata ini di sini. Jadi kalian harus berwisata tapi secara virtual. Walaupun itu sebenarnya menghabiskan biaya juga tapi ya yang penting tuh teman-temanku liburan secara virtual dan
salah satu yang konten paling ini naik sekali tuh yang konten kayak voice over jalan-jalan kayak begitu. Itu yang menarik buat teman-teman karena pada saat pandemi kemarin kita di rumah, kasihan nggak tahu apa mau dibikin ya, terpaksa menonton Jeki. Nah tapi alhamdulillah teman-teman juga merasa terhibur dari konten-konten tersebut begitu. Jadi oke. Kemudian kalau dari Rasid sendiri ini ini link sampahnya ini ya, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat ini terkait perilaku hidup sehat dan higienis dan bersih. Ya, mungkin pesan-pesannya apa? Oke, siap Kak. Dalam dalil agama itu Kak jelaskan bahwasannya duri saja yang kita singkirkan itu bernilai pahala itu. Duri anggaplah sepotong duri sudah bernilai pahala. Apalagi ketika kita bisa menerapkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kita menganggap ketika kita buang sampah di sungai, di laut, tidak ada dampaknya pada saat dibuang. Kan orang dia menganggap suatu sebuah dampak itu pada saat itu. Ada pada kejadian saat sekilas itu. Tapi kita tidak lihat pada hari itu, tapi bagaimana dalam 1 minggu atau 1 bulan setelahnya. Misalnya ketika dibuang di sungai, kemudian terbawa sampai ke pinggir laut, ada orang main di laut, kemudian kena duri dan lain sebagainya, kena kaca, kena sampah dan lain sebagainya, itu kan memberikan nilai yang mana duri saya tadi kita singkirkan dapat pahala, demikian halnya kena orang ini kan secara langsung dapat dosanya kan, seperti itu kerangka bermainnya. Nah, secara langsung secara umum kami lihat dan konfirmasi ke warga untuk bagaimana sering mengingatkan ke tetangga, teman dan keluarga ketika masih mengalami terkendala dalam rangka membuang sampah bisa berlangganan dan bermitra dengan kami. Kita sama-sama untuk bagaimana mensukseskan layanan ini, karena kalau kami pribadi jujur berat untuk melaksanakan, mengoperasikan ini layanan karena matematikanya tidak sama dengan apa yang dikerangka pikir Kak Tom. Kemudian kami lihat juga bahwasanya dalam agama itu Kak ada beberapa perbuatan baik itu, termasuk salah satu diantaranya itu mengajarkan Al-Quran kan jelas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu ada yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian Nabi juga bilang khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat itu. Nah, jadi yang paling pertama kami angkat untuk dalam rangka program-program kemanfaatan kami adalah sesuatu yang memiliki nilai itu untuk masyarakat luas. Atau pada akhirnya di samping itu ada nilai profitnya, itu kan bonus terhadap apa nilai kemanfaatan yang kita lakukan. Termasuk nih beberapa program yang telah kami lakukan. Misalnya ada waktu kami kuliah kami sempat membuat organisasi kemahasiswaan. Alhamdulillah itu kan bisa memberikan manfaat karena meningkatkan SDM, sumber daya manusia mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita buat at-tausil yang menghubungkan antara mitra. Kemudian at-tausil pulang kita menarik mitra-mitra yang belum memiliki outdoor gitu. Atau pada akhirnya dia bertahan ini tausil pulung atau sil atau tidak, itu kan urusan lain. Intinya kami tetap melakukan dalam rangka memberikan manfaat luas itu untuk masyarakat. Demikian halnya kami tidak akan berhenti hanya karena dia berhenti begitu. Kami coba lagi lain-lain yang notabene tidak jauh dari itu, yang memberikan kemanfaatan itu. Ini nih link sampah, yang mana warga membuang sampah pada tempatnya, kami memfasilitasi sama-sama memberikan manfaat itu. Warga secara langsung mendapatkan pahala karena membuang sampah pada tempatnya, kami yang mengangkutkan teman-teman yang beroperasi juga mendapatkan nilai yang ibadah yang sama seperti itu. Karena kita kadang itu mendapatkan justifikasi dari warga, teman-teman pemuda, dia menganggap wah bisnis tidak seperti itu. Karena kita harus melihat kan kami ini tidak punya kekuatan fisik sebagaimana teman-teman yang terbiasa itu bekerja kuat begitu. Kita kan hanya menjual pikiran itu, hanya pikiran yang kita polarisasinya seperti ini. Untuk ngangkut sampah, saya pribadi sulit sekali itu. Saya biasa ikut sih untuk lihat ketika ada mitra baru kan, ada pekerja baru kan kita bisa ajarkan itu. Di poin pertama untuk founder itu kan bagaimana dia tahu dulu kerangka-kerangkanya atau pada akhirnya dia mampu atau tidak. Udah coba bisa aja, cuma untuk seterusnya agak sulit ini banyak sekali.
hampir 300 rumah yang diangkat itu sulit sekali untuk kita yang bertenaga sedikit lebih lemah itu dibanding mereka. Bagaimana cara memfasilitasi mereka? Ya digaji, Kak. Tidak ada relawan yang mau turun ini. Bagaimana cara gajinya kita putar polarisasinya? Siapa yang dirugikan? Saya pikir tidak ada, karena mitra yang berdagangan juga mendapatkan manfaatnya, pengangkut mendapatkan manfaatnya, dan kita pengelola juga mendapatkan manfaatnya. Ada masing-masing ada ya, ada nilainya yang tidak menguntungkan satu sisi saja, melainkan sisi yang lain. Kan demikian halnya ketika kita sortir sampah. Pas sortir di bawah itu ada 3. Iya. Kalau ditanya, bagaimana cara aku gaji misalnya? Saya misalnya sekarang kerja hanya penyelenggara, gaji cuma misalnya 2 juta. Kan tidak bisa, 3 orang ini kan minimal 1,5 berarti 4.500.000. Bagaimana cara gajinya? Kemudian pengangkut ada 2-3 orang berarti 6 juta. Jadi kita harus keluarkan 10 juta hanya untuk menggaji. Bagaimana caranya coba? Saya kan bukan skalanya subskala misalnya, walaupun ada iuran saya bisa bayar, tidak. Kita memutar polarisasinya bahwa iurannya itu bukan cuma untuk saya, untuk ini tenaga kerja. Karena siapa coba yang mengangkutkan kecuali kita bayar. Kecuali Pandawara deh. Pandawara. Pandawara juga tahu ada juga poinnya. Iya, betul. Iya, sulit sekali, Kak. Oke. Dan kami tidak memungut misalnya seperti Pandawara kan ada dari konten begitu. Tidak ada benefit yang kita terima dari konten-konten tersebut, sehingga teman-teman pekerja, para pengangkut ini kan orang-orang pemuda yang butuh kerjaan. Tidak bisa ucapan terima kasih, Kak. Tidak bisa, harus bilang 1 bulan saya kasih ke misalnya 2 juta. Tapi siapa tahu bisa link sampai ini buat konten-konten nih. Iya. Bagaimana ada in my life mungkin. Bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Ya, itu sudah terpikirkan sih, Kak, sebenarnya. Bahkan yang plastik-plastik begini untuk buat kan teman-teman kan kemarin Kak sempat alhamdulillah lolos itu seleksi nasional ke Jakarta. Situ ada beberapa yang bergerak di bidang yang sama dalam rangka pengelolaan sampah. Mereka sudah bisa mengolah ini menjadi tas, topi, jaket. Luar biasa sih. Kita punya pikiran itu, akan tapi SDM kita untuk sampai ke sana susah sekali. Kami sering cari sih, cuman ya kita enggak tahu sih, mungkin belum saatnya tahu dia pelan-pelan. Bisa nanti mungkin di instansi kerjasama. Iya, supaya lebih luas lagi Iya, kalau mungkin ada pesan-pesan ini, Amma. Kalau khusus untuk menjaga alam ini, menjaga khususnya untuk tempat wisata, bagaimana kita menjaganya ini? Kalau ini sampah, kemudian tadi tempat CASE bagaimana penerapannya Kalau untuk pesan ke teman-teman yang menjadi, mungkin kita semua kan menjadi wisatawan toh di beberapa tempat wisata, di seluruh tempat wisata. Jadi untuk teman-teman, seperti yang saya tadi katakan, taruh di pola pikir kita ketika kita mengunjungi salah satu destinasi wisata. Jadi pola pikir itu kayak satu destinasi satu tanggung jawab. Jadi ketika kita menjadikan satu destinasi itu tanggung jawab, ya berarti kita bertanggung jawab untuk bagaimana share apa-apa yang unik di tempat itu, bagaimana kita menjaga keamanan di tempat itu, bagaimana cara kita menjaga kebersihan di tempat itu. Nah, itu salah satu bentuk sadar wisata yang dalam bentuk tanggung jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin berwisata ke tempat apapun, kan wisata enggak harus wisata alam, wisata ini. Wisata kan ada wisata kuliner, ada wisata religi. Itu bisa diterapkan di seluruh tempat wisata, di seluruh destinasi wisata, bahwa satu destinasi satu tanggung jawab. Begitu. Satu tempat wisata, satu tanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Iya. Bagus ya. Semua bertanggung jawab. Iya, kayaknya ada yang mau gabung ini. Ayo. Kita coba. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Ya, halo. Halo, Pak. Halo. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke. Tadi dengan masalah sampah, ini kami juga yang rencan. Mudah-mudahan ada respon ini. Ini untuk penanganan sampah khususnya di lingkup baru, khususnya di Kecamatan Sopendri aja. Itu kami ingin kalau bisa nanti ada tempat yang khusus selain daripada link sampah. Khusus, iya khusus. Ya. Terus ini nanti tempat khusus ini bisa untuk area yang ada di Kecamatan Sopendri aja. Nah, untuk
sekedar bocoran juga bahwa kami juga berencana untuk Desa Sido dan Dusun Palamarae akan mengawal untuk awal daripada namanya link sampah. Dan ada keluarga dari Makassar yang ini, jadi nanti bisa diberikan petunjuk dari link sampah yang ada, bagaimana cara untuk mengakses mengenai sampah ini. Oh, iya. Tapi sebelumnya, halo. Dari masyarakat. Ya, halo. Ya, dengan siapa ini dulu, Tabe? Dengan siapa dulu? Halo. Dengan siapa, Pak? Halo, atas nama siapa, Bapak? Putus-putus. Putus-putus nih. Iya. Dengan siapa, Pak? Oh iya. Oh iya. Oke, putus-putus kayaknya. Iya. Oke, mungkin singkat saja. Iya, ya. Oke, alhamdulillah karena kata yang tadi ada mau disinergikan. Kemudian terkait pertama permintaan untuk pengadaan tempat sampah Kak ya? Tempat sampah ya. Kemarin sudah berapa kali sih DLH itu menyediakan memfasilitasi tempat sampah pertama di pasar. Di pasar itu DLH sudah kirimkan 1 kontainer untuk masyarakat di Mangkoso untuk membuang sampah di sana kan. Tapi dalam perjalanannya hanya beroperasi sekitar 6 bulanan kalau tidak salah itu, dikarenakan setelah 6 bulan itu ditarik Kak, karena warga setempat dominan buang sampah di luar dibanding di dalam. Iya. Seperti begitu, sehingga ketika tim pengangkut datang dia tidak sekedar tarik kontainernya, melainkan bagaimana memasukkan dulu yang di luar. Nah, seperti ya mungkin langsung melempar begitu Kak toh. Nah, akan tetapi ditarik di bulan berapa kemarin, bulan 11 ditarik oleh pihak DLH karena menganggap tidak efektif karena tidak dibuang pada tempatnya. Kemudian ada juga pengajuan di Kampung Saye, di situ di pinggir jalan karena situ tempat yang sepi, perbatasan, sehingga banyak yang buang sampah sembarangan di situ, sehingga pemerintah juga pernah mengajukan untuk pengadaan kontainer, kan tapi tidak diindahkan oleh DLH dikarenakan sensitif, dikarenakan pinggir jalan, tidak boleh, begitu bahaya untuk pengguna jalan yang lain, jangan sampai bertumpuk sehingga lebih berdampak lebih besar dibandingkan manfaat ketika disimpan tempat sampah di situ, seperti itu. Tapi lebih bagus ya lagi karena ada channelnya lagi untuk menambah apa? Ya, iya, menambah mitra. Iya, mitra. Iya. Oke, kita di penghujung acara ini mungkin ada harapannya ini, khususnya untuk Kabupaten Baru yang sudah berumur 64 tahun. Ya. Iya. Mungkin saya deh. Iya. Ini kita mungkin terlepas dari sampah ya, untuk harapan ke depannya. Baru ini sudah luar biasa sekali, tetapi satu juga yang ingin saya harapkan di tahun yang akan datang, kalau bisa tahun ini, semoga di setiap jalan dari ujung Dupo Matana ke Pangkep Baru sampai di daerah ujungnya lagi menuju Parepare tetap terang. Karena salah satu yang ingin saya harapkan dikabulkan, penerangan jalan untuk teman-teman yang berkunjung itu merasa kesusahan. Jadi bukan percuma sih, lebih kayak untuk apa banyak wisata kita yang kita punya tetapi wisatawan tidak merasa aman untuk datang ke Kabupaten Baru, seperti itu. Oke. Kalau Rasid, kalau saya pribadi, ketika kita mengibaratkan Baru ini kepada manusia, itu kan di 64 tahun itu kan sudah sangat dewasa dan sangat berpengalaman, sehingga kendala-kendala permasalahan-permasalahan yang ada seindahnya bisa menjadi bahan evaluasi dalam rangka mengembangkan bagaimana Baru yang lebih baik ke depannya, termasuk misalnya persoalan sampah. Pemerintah juga saya lihat di media sosial biasa studi banding, studi tour di Jawa untuk melihat bagaimana proses pengelolaannya, yang mana kita mengharapkan dalam rangka memperhatikan persoalan lingkungan tersebut itu bisa diadopsi dan diaplikasikan juga di daerah kita. Karena ketika kemarin juga kami ke Jawa Kak, itu ketika berbicara debit sampah itu dominan lebih besar kita. Ada teman kemarin dia pengelola sampah, dia bilang dia bisa menghasilkan katanya sampahnya itu per hari 500 kilo organik. Saya bilang, oh iya Kak, UMKM juga Kak, atau seperti kami. Oh iya Kak, bilang,
dengan komisi profit yang dia sudah dapat itu sekitar 25 jutaan per bulan. Di situ saya berpikir, oh dari segi bahan bakunya ini saya sebenarnya lebih banyak, walaupun dari segi keuntungan lebih besar kalian tuh, seperti itu. Karena kalau kita melihat bagaimana produksi sampah masyarakat jelas memproduksi sampah setiap harinya, bagaimana produksi sampah harian ini bisa memberikan nilai tambah, dan saya lihat pasti bisa dengan hasil itu tadi, budidaya magotnya maupun di produksi pupuk yang notabene akan menambah PAD baru. Tidak masalah sih misalnya untuk di TPA di atas sana kan luas, kita misalnya buatkan untuk produksi pupuk yang kemudian budidaya magot yang notabene juga akan memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pada awalnya seperti itu. Karena sayang, hanya persoalan waktu, jangan sampai menjadi masalah ketika di TPA nantinya. Mungkin sekarang tidak, akan kan kita tidak melihat hari ini, akan kita melihat bagaimana besok dan lusa apakah masih bisa yang cekung tadi kembali tetap cekung dan tidak cembung, dan jangan sampai lebih besar seperti itu sih. Iya. Oke, makasih banyak ini sama Rasid sudah sama-sama meluangkan waktu untuk gabung di kita di sini di IGA. Ya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Yuset Awas Tangguh yang sudah ya menghubungi kami, tentunya sudah memberikan partisipasinya dalam kegiatan bincang-bincang santai. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Humas Pemda Baru melalui Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru telah bergabung juga bersama IGA Radio. Dan untuk Anda semua yang sudah mendengarkan acara ini, terima kasih banyak, dan kami pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.